Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk anak-anak kelas 10 IPS? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan kesempatan kali ini di bab kedua kita akan belajar tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Ada suatu pertanyaan di sini. Setiap individu memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Kemukakan pendapat Anda. Dan hal yang kita akan bahas di sini yang berhubungan dengan 4 hal: individu dan kelompok, hubungan sosial, bentuk hubungan sosial, dan institusi sosial untuk menciptakan ketertiban sosial. Individu dan kelompok. Pembentuk identitas individu. Kita tahu terlebih dahulu apa itu identitas. Identitas adalah ciri yang melekat pada diri seseorang dan bersifat khas. Identitas dapat berupa nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta pekerjaan. Sedangkan individu merupakan subjek atau orang perseorangan yang memiliki daya pikir, kehendak, keinginan, rasa kebebasan, dan berkegiatan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi tentang kepribadian paling tidak ada 6. Yang pertama faktor ada 5 ya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi sistem kepribadian. Yang pertama faktor pengalaman unik, kemudian yang kedua faktor genetik atau keturunan atau warisan, yang ketiga faktor kebudayaan, yang keempat faktor geografis, dan yang kelima faktor kelompok atau teman. Berikutnya tentang sistem sosialisasi. Sistem sosialisasi. Sosialisasi itu suatu sikap seseorang atau individu bagaimana bisa menyesuaikan di mana dia berada. Sehingga seseorang yang mampu bersosialisasi maka akan mudah untuk mendapatkan teman-teman bergaul dan akan bisa bertahan hidup di dalam suatu masyarakat itu. Adapun tahap sosialisasi, yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap meniru, yang ketiga tahap siap bertindak, dan yang keempat tahap menerima norma kolektif. Tahap persiapan biasa disebut dengan preparatory stage. Tahap meniru biasa disebut dengan play stage. Tahap siap bertindak biasa disebut dengan game stage, dan tahap menerima norma biasa disebut dengan generalist order. Sistem tindakan. Yang kedua, pembentukan identitas kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan individu yang berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu. Lantas apa yang dimaksud dengan identitas kelompok? Identitas kelompok merupakan identitas individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu. Dampaknya ialah muncul identitas kelompok yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi tetapi juga kebutuhan kelompok. Adapun faktor pendorong identitas kelompok ada kreativitas, ideologi kelompok, status sosial, media massa, dan kesenangan. Berikutnya tentang konsekuensi ketika ada identitas kelompok. Maka terbentuklah yang namanya in-group dan out-group. Hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh individu dan kelompok dengan tujuan tertentu.
dan yang berkaitan dengan hal ini meliputi sifat hubungan, syarat hubungan sosial, faktor yang mempengaruhi hubungan sosial, proses hubungan sosial, dan dampak hubungan sosial. Yang pertama berkait sifat hubungan sosial, itu ada yang biasa disebut dengan aksidental, aksi. Yang kedua berulang, yang ketiga teratur, yang keempat resiprokal. Adapun yang berkaitan dengan syarat hubungan sosial ada dua, atau interaksi sosial ya, ada dua, kontak sosial dan komunikasi sosial. Adapun faktor komponen dari komunikasi ada komunikator, berarti orang yang melakukan, pihak pertama, kemudian yang kedua komunikan, pihak yang menerima, kemudian yang ketiga pesan atau message, dan yang keempat media atau sarana. Dan bahkan ditambahkan yang satu lagi, yang kelima, itu namanya ada feedback atau umpan balik. Faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Proses hubungan sosial ada yang bersifat asosiatif dan yang bersifat disosiatif. Yang bersifat asosiatif ada kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Adapun yang bersifat disosiatif ada kompetisi, konflik, kontravensi. Dampak hubungan sosial akan dilihat, ada dampak negatif dan dampak positif. Bentuk-bentuk hubungan sosial. Yang pertama hubungan antar individu. Ciri-cirinya bisa dilihat. Kemudian yang kedua hubungan antar kelompok, antara individu dengan kelompok, berarti satu dengan yang lebih banyak. Yang ketiga hubungan antara kelompok dan individu, sebaliknya. Yang keempat hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Institusi sosial untuk menciptakan ketertiban sosial. Unsur-unsur yang menjadi pembentuk institusi ada unsur pertumbuhan institusi, yaitu kode perilaku, simbol kebudayaan, dan juga ideologi. Fungsi sosial silakan dilihat, ada 4 macam. Ketertiban sosial melalui institusi sosial. Keberadaan institusi sosial dapat menjaga ketertiban sosial. Sebelum menghasilkan ketertiban perlu dipahami dahulu tentang proses menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Institusi sosial sebagai tolok ukur ketertiban dalam masyarakat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya tutup ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab, dan nanti jawabannya silakan kirim melalui WA. Pertanyaan yang pertama, sebutkan komponen dari komunikator. Yang kedua, sebutkan yang termasuk hubungan sosial yang bersifat asosiatif. Dan yang ketiga, apa istilah lain dari tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan norma masyarakat. Jadi ada 3 itu pertanyaan, silakan dijawab dan dikirimkan paling lambat jam 5 sore. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.